Pada hari-hari berikutnya, Shin dan teman-temannya mulai menjelajahi kota di wilayah Vanrid ini. Di sini, Tiara dan Shini sudah siap dengan kostum kucing mereka agar lebih mudah berbaur dengan penduduk dari ras Beast. Namun, Shini terlihat sedikit malu-malu dan ingin mendapatkan pujian. Ternyata, tujuan Shin di sini adalah untuk bertemu dengan karakter pendukung lainnya yang pernah hadir di upacara pemakaman Girat semalam, yaitu Shuait dari ras Dragnail, perwakilan dari kerajaan naga Klimon. Singkatnya, Shin dan teman-temannya telah tiba di depan rumah penginapan yang digunakan oleh perwakilan dari setiap negara. Sambil berjalan, Shin bertanya dan Shini menjelaskan bahwa Shuait pernah menjadi Raja Naga. Tetapi sekarang dia tidak lagi terikat dengan kerajaan karena hanya menjadi raja sementara saat raja generasi kedua terluka parah. Kemudian, Shuait datang ke ruangan. Awalnya, suasana agak canggung. Tetapi setelah anak buah Shuait pergi, Shuait langsung berlutut di hadapan Shin dan mengungkapkan bahwa dia akan kembali menjadi garda terdepan bagi Shin. Shin merasa tidak nyaman dan segera meminta Shuait untuk bersikap biasa saja dan menganggap pertemuan ini sebagai sekadar reuni. Tiba-tiba, Shuait bertanya mengapa Shini memakai pakaian seperti itu. Shin kemudian membahas kematian Girat sebagai pejuang sejati, lalu memberitahu bahwa dirinya akan menuju Tanah Suci. Karena Shuait akan ikut, dia akan kembali ke Klimon terlebih dahulu sebelum menyusul, karena tidak ada lagi yang perlu dibahas. Shin berpamitan. Namun, sebelum pergi, Shin memberikan tombak Kirana padu milik Shuait. Menurut Shuait, tombak itu kini terasa luar biasa dan memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Shin kemudian menjelaskan bahwa kontrol mananya saat ini semakin stabil, sehingga performanya meningkat hingga 50%. Karena Shin ingin naik ke peringkat C, ia mengambil misi di guild kota ini dan memilih misi untuk membasmi para goblin. Kaure yang sedang tidak ada pekerjaan ingin ikut serta, sekaligus memastikan pemulihan hutan Raula akibat duel antara Shin dan Girat. Akhirnya, Kaure diizinkan untuk ikut dan mereka mulai memburu goblin di hutan Raula. Setelah itu, mereka mulai memeriksa pertumbuhan pohon di sana. Kaure menyarankan untuk mencabut tanaman aneh yang tumbuh di hutan tersebut. Kemudian, Shin kembali ke guild untuk melaporkan hasil buruannya. Tiba-tiba, resepsionis memberikan surat titipan untuk Shin. Isi surat tersebut adalah panggilan bagi Shin ke istana. Menurut Shin, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, ketika teringat pedang yang terlempar, Shin panik dan memutuskan untuk menunda pertemuan itu sampai dia naik peringkat terlebih dahulu. Shini dan Tiara langsung memutuskan untuk menemani Shin. Sedangkan Kaure tidak bisa ikut karena sibuk bekerja dan tidak bisa meninggalkan negaranya. Sebelum kembali ke kota Billerick, pada malam hari, Shin menemui Wolfgang. Ternyata, tujuan Shin adalah memberikan senjata peninggalan milik Girat kepada Wolfgang. Wolfgang sangat terkejut karena dia mengira senjata itu sudah lama rusak. Ternyata, Shin yang membuatnya dan sekarang telah memperbaikinya, bahkan menyempurnakannya. Senjata itu sudah disesuaikan agar bisa digunakan oleh Wolfgang dan kekuatannya sesuai dengan kehendaknya. Keesokan paginya, Shin dan teman-temannya berpamitan untuk pergi. Tidak ingin membuang waktu, Shin menggunakan batu kristal teleportasi, dan dalam sekejap mereka sudah berada di sebuah hutan dekat kota Billerick. Di sana, Shin menemukan sejumlah pasukan yang sedang berjaga. Beruntung, Shin menggunakan skill penyembunyian sehingga keberadaan mereka bertiga tidak terdeteksi. Menurut Shini, pasukan kerajaan itu pasti berharap kuil bulan muncul kembali. Padahal orang-orang di sana sudah lama lupa bahwa kuil bulan adalah bangunan portable. Tiba-tiba, Shini khawatir Shin akan menghilang, membuatnya sedikit malu. Mereka kemudian tiba di guild, dan seperti biasa, si kembar Selika menyambut Shin dengan hangat. Mereka tidak merasa aneh jika Shin dipanggil oleh pihak kerajaan, karena Shin bukanlah petualang biasa. Selika kembali menunjukkan sikap judes melihat Shin yang selalu ditemani wanita cantik. Shin langsung membantah, mengatakan bahwa ia juga punya kenalan pria, seperti Wilhelm, bahkan pernah mengerjakan misi bersama-sama. Seketika semua orang langsung terkejut, karena Wilhelm adalah petualang peringkat S yang terkenal kejam dan selalu mengerjakan misi sendirian. Menurut Shin, pendapat semua orang tentang Wilhelm salah. Wilhelm sebenarnya orang yang baik. Tak lama kemudian, Shin diizinkan masuk ke sebuah ruangan khusus, di mana Barluk memperkenalkan seorang penyihir bernama Arat, yang merupakan seorang analis kerajaan. Ketika Shin bertanya mengapa kerajaan memanggilnya, Arat justru balik bertanya apakah Shin tahu tentang pedang yang terbang hingga ke kamar putri kedua kerajaan Billerick.
Kejadian itu menimbulkan kehebohan besar di dalam kerajaan. Karena pedang yang menancap merupakan pedang setingkat legenda, dan waktu kejadian itu bertepatan dengan Shin yang telah mengalahkan Skullface berlevel tinggi. Shin panik dan tidak bisa lagi berbohong. Arat menjelaskan bahwa ia telah menyelidiki pedang tersebut dan menemukan mana yang sama dengan batu permata Skullface yang dikalahkan Shin. Mereka yakin bahwa Shin adalah sosok yang melemparkan pedang itu. Yang memanggil Shin ke sini adalah putri kedua Rione. Karena tertarik dengan insiden ini, Shin panik, takut akan dihukum. Barlook menjelaskan bahwa Rione pernah memburu Skullface. Dan dengan pengalamannya, ia yakin bahwa Shin tidak sengaja melemparkan pedang tersebut. Namun, Shin semakin bingung tentang alasan sebenarnya dia dipanggil. Setelah itu, Shin berkumpul kembali dengan para wanita dan menceritakan percakapan sebelumnya. Shin menduga bahwa kemungkinan kerajaan ingin merekrut Shin atau mungkin menawarkan pernikahan dengan putri kedua. Karena itu, Shin menyarankan Shin untuk menolak perekrutan dengan alasan tidak bisa meninggalkan patinya. Untuk masalah pernikahan, Shin bisa menolak dengan alasan sudah memiliki tunangan, yaitu Shin atau mungkin Tiara. Seketika Tiara menjadi malu. Sementara Yuzuha malah ingin ikut-ikutan jadi tunangan Shin. Shin berusaha menjelaskan bahwa ini semua hanya berpura-pura dan bukan kenyataan. Yuzuha malah bertanya apakah Shin berarti tidak jadi menikah dengan Shin, yang membuat semuanya semakin malu. Keesokan paginya, Shin datang ke kerajaan sendirian dengan mengenakan seragam yang rapi. Ia langsung disambut oleh Gadras dan diantar ke ruangan Rione. Shin kemudian iseng memeriksa level Gadras, yang ternyata merupakan salah satu pasukan terkuat di kerajaan ini, dengan level ke-188. Saat bertemu dengan Putri Rione, dia langsung menunjukkan pedang yang terlempar hingga ke kamarnya. Shin berkata jujur bahwa pedang itu memang milik Skullface yang telah dikalahkannya dan pedangnya sendiri rusak saat bertarung dengan pedang tersebut. Rione tiba-tiba mengatakan bahwa Shin sangat berbeda. Menurutnya, biasanya petualang yang baru muncul dianggap sebagai orang terpilih. Dan jika dianggap kuat, mereka pasti akan dipanggil oleh kerajaan. Pada saat itu, biasanya orang yang dipanggil akan merencanakan pembunuhan, sehingga Shin masih dicurigai. Namun, menurut insting Rione, Shin dianggap sebagai orang yang aman. Gadras kemudian menjelaskan bahwa Shin dianggap aman karena memiliki surat dari kuil Bulani. Rione menambahkan bahwa Shin tidak akan memberikan surat tersebut kepada seseorang yang berniat melakukan pembunuhan. Sekarang, Rione akan membahas topik utama. Shin merasa panik karena mengira akan diajak menikah, tetapi ternyata tidak. Sebaliknya, Shin malah diajak untuk bertanding dalam duel. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang sedang diikuti oleh sosok bayangan, dan kemudian Shin kemudian dibawa ke tempat teleportasi dan langsung diantar ke arena duel. Shin terkejut karena tidak mengenal tempat tersebut. Rione menjelaskan bahwa arena ini sudah ada sejak sebelum insiden kejatuhan agung. Namun, Rione belum sepenuhnya memahami tentang tempat ini, termasuk koordinat dan fungsi lainnya. Karena tidak sabar untuk memulai duel, Rione meminta Shin untuk memilih senjata. Shin memilih senjata yang kecil, sementara Rione memilih senjata yang besar. Karena tidak ingin membuang waktu, mereka segera memulai duel dan langsung bertukar serangan. Untuk menghargai Rione, Shin sedikit meningkatkan statusnya sebelum melanjutkan serangan. Shin kemudian menunjukkan skill untuk memperkuat dirinya. Dan ternyata Rione juga memiliki kemampuan yang sama. Selain itu, serangan Rione sangat kuat meskipun ia membawa beban yang lebih berat. Shin merasa agak terkejut karena serangan terakhir bisa saja mengakibatkannya mati seketika jika tidak menghindar. Karena pedang Rione sudah bengkok, Shin meminta untuk mengakhiri duel. Rione merasa puas setelah membuktikan bahwa Shin adalah seorang yang kuat. Namun, Rione tiba-tiba menawarkan Shin untuk bergabung dengan pasukan kerajaan dan berjanji akan memberikan posisi yang menjanjikan. Shin menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa ia merasa lebih cocok sebagai petualang, dan Rione menerima keputusan Shin. Kemudian, Shin bertanya mengapa Rione membawa pedang Skullface tapi tidak mengujinya. Rione menjelaskan bahwa tradisinya adalah seorang pria memberikan pedangnya sebagai tanda lamaran, dan jika pria tersebut selingkuh, pedangnya akan digunakan sebagai saksi bisu untuk menghukum pria tersebut. Rione ingin Shin memberikan pedang itu sebagai hadiah, dan pernyataan sebelumnya hanya sebuah candaan. Namun, pada kenyataannya, memberikan pedang dianggap sebagai lamaran, dan Rione tidak ingin memaksa Shin untuk melamarnya. Meskipun demikian, Rione sangat ingin mendapatkan pedang tersebut. Shin setuju memberikan pedang itu sebagai hadiah, bukan sebagai tanda lamaran.
Rione berniat menyiapkan uang sebagai pengganti. Tetapi Shin mengatakan bahwa itu tidak perlu karena dia tidak membutuhkan uang. Mengingat dia sudah memiliki banyak uang. Akhirnya, Shin meminta akses untuk mencari informasi di perpustakaan sihir tentang Tanah Suci. Awalnya Rione merasa heran. Tetapi ia menghargai keinginan Shin. Setelah itu, mereka semua kembali berteleportasi ke istana. Namun, mereka terkejut ketika kembali karena semua penjaga sudah tepat. Ternyata, semua itu adalah ulah seorang pendeta kerasukan bernama Kardinal Grerio. Gadas mencoba untuk menyadarkan penjaga. Sementara Shin dan Rione tiba-tiba dipaksa untuk berteleportasi. Ternyata, Rione dan Shin kini dipaksa berteleportasi ke Tanah Suci Chalkia. Dan Rione masih bingung mengenai mengapa Grerio bisa menjadi gila seperti itu. Sementara itu, Shin sudah mengetahui bahwa Grerio terkena sihir Charm and Confusion. Namun, Shin tidak memberitahukan Rione tentang hal ini, karena yang penting saat ini adalah mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Shin mencoba bertelepati dengan Shini dan beruntung masih bisa terhubung. Shini sangat khawatir karena sempat tidak mendapatkan respon dari Shin. Shin kemudian menjelaskan situasi yang terjadi, termasuk apa yang menimpa Grerio. Shini menyebutkan bahwa sihir Charm and Confusion adalah sihir terlarang. Dan jika kerajaan mengetahui ada yang menggunakannya, pelakunya akan dihukum mati. Oleh karena itu, Shin meminta Shini untuk mencari tahu siapa yang mengendalikan Grerio. Sebenarnya, bagi Shin, kembali ke istana sangatlah mudah dengan hanya perlu menggunakan sihir teleportasi. Namun, jika Rione mengetahuinya, dia akan semakin naksir dengan Shin. Karena itu, Shin meminta Shini untuk menangani masalah di istana dan berencana untuk bertemu di kota Pamer. Singkat cerita, Shini dan Tiara berangkat menuju istana. Dalam perjalanan, Shini menjelaskan situasi Shin saat ini dan bahwa dia ditugaskan untuk menangani masalah demon. Tiara mengetahui bahwa demon adalah monster yang terbentuk dari miasma iblis. Shini menjelaskan bahwa demon berbeda dari monster lain karena memiliki kecerdasan lebih tinggi. Dapat menyamar sebagai monster lain. Bahkan bisa berpura-pura menjadi manusia. Semakin mirip penampilan demon dengan manusia, semakin besar pula kekuatannya. Agar tidak terdeteksi saat memasuki istana, Shini menggunakan skill hiding, yaitu skill untuk menjadi tidak terlihat dan tidak terdengar. Ternyata, skill tersebut digunakan untuk menyusup ke dalam penjara, di mana demon sudah ditahan oleh kerajaan. Shini berniat memeriksa demon tersebut. Para penjaga yang menjaga penjara langsung tertidur karena efek skill Shini. Sehingga Shini dengan mudah dapat memasuki penjara yang menahan demon. Ternyata demon yang dimaksud adalah Grerio. Grerio menceritakan bahwa dia tidak bisa mengingat semua perbuatannya yang jahat, termasuk saat mentransportasi putri. Shini menjelaskan bahwa Grerio terkena sihir charm dan menginformasikan bahwa putri masih selamat. Karena Grerio sudah tidak khawatir lagi, Shini dapat dengan mudah menghilangkan efek negatif dari sihir tersebut. Namun, yang ternyata adalah demon yang mengendalikan Grerio. Monster itu langsung menyerang kembali. Tetapi semua serangannya dengan mudah ditangkis. Karena merasa kalah dalam hal kekuatan, monster tersebut mencoba membujuk Shini dengan mengatakan bahwa para pejuang telah meninggalkan tempat ini dan bahwa manusia di sini sudah mengalami kemunduran dalam hal kekuatan. Intinya, monster tersebut berpendapat bahwa tidak ada manfaatnya bagi Shini untuk berpihak pada manusia. Namun, Shini tidak terpengaruh oleh bujukannya. Ketika monster itu mengungkit tentang tuannya yang tega meninggalkannya dan tidak akan kembali, Shini sangat marah. Untungnya, Shin telah kembali. Sehingga Shini tetap tenang. Dia menunjukkan pedang buatan Shin dan langsung memenggal monster tersebut. Monster tersebut akhirnya menyadari bahwa ras Haikhuman telah kembali. Kemudian, Shini mendekati raja yang sedang panik karena putrinya hilang. Raja sangat heran mengapa Shini membawa Grerio yang sebelumnya ditahan di penjara. Shini kemudian menjelaskan semuanya, termasuk tentang demon. Meskipun mereka panik, mereka merasa lega mengetahui bahwa putrinya masih selamat bersama Shin. Grerio meminta maaf karena telah menyebabkan kekacauan di kerajaan. Untungnya, raja memaafkannya karena ini bukan kesalahan Grerio. Setelah urusan selesai, Shini meminta izin untuk pergi ke kota Pamer. Saat mereka berjalan, Tiara sangat terkejut ketika Shini mengatakan bahwa dia akan menuju benteng Pamer dengan berlari.